Kalau kau pergi time orang nak pergi kerja ataupun orang nak balik kerja, memanglah jam, dek. Kalau keluar rumah orang, bisukan mulutnya amboi dia. Betul. Dia cakap, Lena aku diulik Intan. Intan pula kan. Negara orang lah terutamanya. Pertama sekali tutup bicara kita, tingkah laku kita tu harus dijaga lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel HM Studio. Semua teman-teman yang berada di Indonesia, di Malaysia, tak kira di mana saja anda berada, aku doakan semuanya sihat-sihat aja, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Oke cuy, salam Ramadan yang kedua. Kedua. Gimana puasanya cuy? Masih okey lagi ke? Okey ke tak okey? Jawab. Kincana. Baik cuy, di video kemarin ramai yang komen-komen tentang turis daripada Malaysia, iaitu Intan. Macam-macam lah kan komen. Ada juga yang menghentam aku, yang terpaksa aku filterkan. Janganlah dikecam aku cuy. Aku nggak salah. Konten aku dan juga konten tentang YouTuber Malaysia yang lain yang membuat konten tentang Indonesia, kami hanya berbagi informasi-informasi yang positif dan juga mempromosi tentang wisata Indonesia, budaya orang-orang Indonesia. Bagi aku itu adalah salah satu cara untuk kami lebih mengenali tetangga kami Indonesia. Dan ada juga teman-teman yang minta aku react tentang turis daripada Malaysia ni. Boleh cuy, boleh. Tapi cuma aku tak nak lagi lah kan, nak orang kata nak mencurah minyak ke dalam api yang tengah membara sekarang. Bagi aku cukup-cukup lah kan. Perbuatannya tu bagi aku kesilapan besar lah kan, menjelek-jelekkan negara orang. Tapi tak apa cuy, di video reaction kali ni kita nak lihat bagaimana tanggapan dan juga nasihat-nasihat daripada influencer daripada Malaysia dan juga Indonesia tentang isu yang sedang hangat sekarang ni. Apa berlama-lama cuy, kita sama-sama nonton. Dan seperti biasa, di penghujung video ini nanti aku akan memberikan sedikit komentar. Nonton sehingga habis ya cuy. Semoga tidak adalah yang salah faham. Ayo cuy. Tiba-tiba video aku pergi Jakarta naik balik. Kasih faham abang dekat kakak Intan Nolia. FYP balik ya video yang lepas. Kadang-kadang TikTok ni batu api juga ya. Nah, jangan menghina negara orang lain. Ramai pula orang tag aku dekat dalam video ni. First impression kita orang kotor. Ya, pertamanya negara kita ni bersih sangat ke dek? Bersih sangat ke dek negara kita ni, tak ada sampah? Negara kita pun banyak sampah. Lepas tu ramai pula orang yang buang sampah merata-rata kan. Ada tong sampah pun buang sampah merata-rata. Serabut. Dekat negara kita ni tak serabut ke dek? Kalau kau pergi kat area Sogo dekat KL tu pun serabut juga kan. Macam mana diorang boleh makan tepi jalan macam ni? Kau tak pernah nampak orang makan tepi jalan? Dekat negara kita ni memang tak ada orang makan kat tepi jalan lah. Kita orang makan dekat restoran je, tapi still kotor, cawan berkulat, nasi ada macam ulat tu. Padahal nampak elok je kan dalam gambar ni. Tapi kau makan kan? Kalau kau ambil gambar lepas tu kau makan juga kan? Betul juga kan? kau tak tahu ada ulat, kau pergilah dekat peniaga tu, kau komplain dalam nasi ni ada ulat. Kau ingat orang Indonesia ni kotor sangat ke? Orang Indonesia ni pembersih. Aku pergi Jakarta, aku pergi Bandung, orang sana bersih-bersih. Tak ada maknanya diorang nak makan makanan yang ada ulat. Ataupun minum dekat cawan yang ada kulat. Kalau nak buat cerita pun agak-agak lah dek. Ada restoran yang kotor. Semua restoran kita orang pergi kotor agak-agak lah dek. Aku tengok macam elok je. Aduh. Pergi mana? Aku lihat ya cuy, ramai content creator daripada Malaysia yang pergi ke Indonesia, yang membuat review tentang kuliner Indonesia. Banyak yang positif cuy. Ramai yang memuji-muji tentang wisata Indonesia, kuliner Indonesia. Tengok pada tempat lah kan. Mana ni dek? Semua tempat kau pergi kotor. Jalan Jem Teruk dari KL. Hari kedua kita orang rasa nak balik juga. Dekat KL tak jam. Dekat KL pun jam juga dek.
Kalau kau pergi time orang nak pergi kerja ataupun orang nak balik kerja, memanglah jam dek. Dekat mana-mana pun jam, dah nama je Jakarta. Betul. Kan, kalau pergi time orang nak pergi kerja kan, ataupun orang nak balik kerja, memanglah jam. Aduh. Aduh. Tepuk kepala dia. Aku tak kena test kita orang langsung. Dan memang baju-baju orang Indonesia suka. Kita pun ada juga baju-baju orang Malaysia suka, tapi orang Indonesia tak suka. Ini dah memang taste orang Indonesia punya. Janganlah kita hina taste dorang. Kalau adik nak tahu, setiap negara masing-masing ada cara pakai dia. Orang Malaysia pakai macam ni, orang Singapura pakai macam ni, orang Brunei pakai macam ni, orang Indonesia pakai macam ni, orang Thailand pakai macam ni. Setiap negara ada style dia, dik. Jadi kita kena hormati style negara masing-masing. So, yang ini aku setuju, cuy. Kita tak boleh lah kan nak merendah-rendahkan style orang. Ini orang kata lebih kepada body shaming lah kan. Lebih kurang macam tu lah kan. Style orang, style kita, style kita. Kita janganlah merendah-rendahkan orang kan. Tak baik. So, kalau tak kena dengan taste kau, dik, kau diam-diam sudah. Tak payah nak tulis macam ni. Kau dah menghina tu. Kau menghina taste negara orang tu. So aku just nak cakap, sebaiknya bila kita pergi negara orang tu, kita hormati negara tu. Setiap negara ada kekurangan. Negara kita pun ada kekurangan. Banyak kekurangan kat negara kita. So bila kita pergi ke negara orang, kita belajar dia punya culture. Kita buka minda kita. Tengok benda yang baik. Benda yang baik kita bawa masuk ke dalam negara kita. Benda yang kurang kita jadikan pengajaran. Kita jadikan benda yang tak baik tu sebagai pengajaran supaya kita lebih bersyukur menjadi rakyat negara kita. Macam itulah, barulah kepala otak kita ni berkembang. Dan untuk pengetahuan korang, negara Indonesia ni antara negara yang berkembang maju. Ekonomi Indonesia memang betul-betul berkembang. Sebab tu kalau korang perasan, banyak produk-produk keluaran Indonesia dah pergi ke serata dunia. Saudara, sekarang ni saya jadi malu tau nak keluar bilik jalan-jalan di Bandung ni. Dia punya tahap malu tu sampai kening saya ni barat tokak melekat dengan kuat. Korang ada seorang orang kita ni, dia datang Indonesia, dia tak ikut resmi hakikat. Kalau datang rumah orang, bukakan mata. Kalau keluar rumah orang, bisukan mulutnya amboi dia. Dia cakap Jakarta ni kotor lah, tak cantik lah. Itu imajinasi dia saja. Bilik saya bersih cantik je. Tapi dia cakap luar hotel. Jom kita tengok luar hotel. Ni bilik saya seorang diri. Ni ruang tamu yang ada. Kita nak tengok luar hotel. Luar hotel cantik bersih aja. Saya ni berani angkat 4 jari lah menyatakan, dah lebih sepekan saya di Indonesia ni. Susah nak ada tempat yang tertentu. Dia punya bahasa dalam tu kan. Sepekan. Lain aku diulik Intan. Intan pula kan. Dengan sampah sarap yang tak bersusila. Rakyat mereka ni tinggi tata krama. Tempat wisata debuan syurga. Anda kata saya ni berdusta? Lalu kenapa saya habiskan wang ringgit bercuti di Indonesia hingga Ramadan sepurnama lamanya? Kenapa? Jakarta di rating 0/10 sama. Jakarta di rating 0/10 sama turis Malaysia. Aduh, kenapa sampai 0? Cewek Malaysia, turis Malaysia yang jalan-jalan ke Jakarta. Kalian baca komennya, untuk rate apa yang dilihat dari akak tuh bukan menghina hadeh. Dijawab, tergantung dia kasih rate-nya berapa. Kalau dia kasih 0 dari 100 menurut kakak apa dan nilainya, apakah itu bukan termasuk hinaan? You have budget, you can get whatever you want. Terus ini lagi, sejujurnya saya nggak setuju dengan sikap netizen Indonesia. Nggak ada salahnya dengar kritikan demi kemajuan. Memang Jakarta masih banyak masalah kok, buruk rupa cermin dibelah. First of all, gue sebagai orang Jakarta, gue mengakui, di VT gue juga gue ngomong, gue mengakui kalau Jakarta itu memang masih banyak kurangnya, masih banyak sampahnya, masih kotor juga. Tapi apakah dengan cara lu ngepost ke media sosial dengan nge-rate 0/10 itu lu bilang kritik? Di kebanyakan tempat ya, itu ada kotak kritik dan saran ya. Setelah lu, kalau lu bilang itu kritik ya, setelah lu mengkritik harus disertakan saran dong. Bilang Jakarta kotor, bilang Jakarta serabut, bilang makan pinggir jalan bla 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 bla, makanan ada uletnya. Hey, ada sarannya nggak? Lu cuman ngerosting doang kan? Nggak ada masukan apapun gitu. Ya itu nggak bisa dibilang mengkritik dong. Udah gitu, sejelek-jeleknya tempat ya, sejelek-jeleknya lokasi, ya kali 0/10, nggak ada satunya gitu, 1/10 kek, 1,5/10 kek. Menurut aku lah cuy kan, kalau kita ke negara orang lah terutamanya,
Pertama sekali, tutur bicara kita, tingkah laku kita tu harus dijaga lah. Apa pun yang kita nak lakukan, kita nak post sesuatu benda tu, kita fikir dulu sensitiviti orang. Setiap negara ni, dia ada sisi baik dia ada sisi gelap dia. Tak ada negara yang sempurna cuy. Pasti ada yang sisi yang kurang enaknya. Mana-mana negara sama. Tu pandangan aku lah kan. Ini nol. Terus ya, dari itu Mace bilang kalau di Tamrin City itu overrated, dari situ aja udah kelihatan budgetnya. Terus kalau lu yang kere, lu yang jalan-jalan ke Jakarta nggak punya duit, Jakarta yang disalahin gitu. Sedangkan lu datang ke Jakarta ke tempat-tempat yang kayak gitu ya gara-gara lu nggak punya budget, duit lu nggak ada. Karena ya, lu pernah denger gak sih Jakarta keras bos? Ya itu, Terus lu pernah denger gak? Ih, di Jakarta hidupnya mahal ya, Lu kalau punya duit di Jakarta ya, jangankan lu begituan ya, Grand Indonesia bisa lu sewa, tau gak lo? Kempinski bisa lu sewa, tau gak lo? Itu Jakarta di kamera dia kenapa begitu ya? Jakarta di kamera gue bagus-bagus aja. Tuh ya, lu lihat. Nih, ini pic, bagus kan? Gak kumuh kan? Nih, ya, ini di Sky BCA, lu lihat itu pemandangan kota Jakarta. Bagus kan? Gak kumuh kan? Ini adalah tempat gratis. Ini ada di Jakarta Timur ya. Tuh, kalian tengok, ada sampah di situ. Gak ada. Bagus kan? Kalian tengok, ini di Sarina. Jakarta XXI ya. Kalian tengok itu, ada sampah di situ. Bersih kan? Sebetulnya ya, di Jakarta itu banyak kok tempat yang murah, yang gratis, yang bisa didatangi, yang bisa dikunjungi dan bersih gitu. Dan kalau kalian lihat ya dari rating Mace itu ya, masa dari sekian foto yang jelek-jelek doang gitu, yang bagusnya nggak ada, nggak mungkin anjir. Sejelek-jeleknya orang aja masih punya sisi baiknya, tau nggak lo? Ya kali mbak, dari setiap jalanan yang lu lewatin itu semuanya kumuh, semuanya jorok, semuanya sampah. Lu tinggal nginep di mana, Di kolong jembatan loh. Kejap cuy, aku ada terbaca komen-komentar ya, yang ada menyebutkan tentang Watek itu apa ya cuy? Kalau Watek mungkin warung lah. Yang TAG itu apa ya maksudnya? Pada yang tahu nanti komen guys di bawah. Lu tinggal di Bantar Gebang lo, This is not okay, but this is also not okay. Di FYP lo mungkin seliweran juga ya, satu postingan dari warga negara Malaysia yang traveling ke Jakarta dan dia share bad experience-nya dia lah sama Jakarta itu. Dia bilang Jakarta kotor, segala macam. Kita punya rumah kita dikata-katain sama orang yang pasti bete lah. Gue juga baca itu juga bete gitu, walaupun beberapa yang dia sampaikan ya bener gitu. Ngapain sih lo harus nyampein kayak gitu loh. Maksudnya ya udah, keep it for yourself, jangan ngejelek-jelekin kota lain. Karena itu juga prinsip yang selalu gue terapin ketika ke kota lain ya. I will respect the city gitu. Gue akan menghargai kota itu, menghargai orang-orangnya juga. Postingan si perempuan ini akhirnya bikin marah lah netizen-netizen Indonesia gitu ya. Tapi muncul nih satu postingan balasan dari netizen Indonesia yang ini. Udah nih, kalau enggak ke Malaysia, gue enggak akan tahu sisi jeleknya. Ada juga ya. Yang menurut gue ini problematik juga. This is not okay. Karena gini, oke, kalau misalnya lo mau balas nih, brutally honest reviewnya si orang Malaysia ini, lo balas juga dengan brutally honest review lo di Malaysia gitu ya, di Kuala Lumpur misalnya, nggak apa-apa gitu. Lo bilang misalnya Kuala Lumpur membosankan atau Kuala Lumpur semrawut atau apa, ya silahkan, nggak apa-apa banget. Itu kan namanya juga honest review gitu ya, dan lo ingin membalas apa yang udah dilakukan si orang itu. Tapi yang bermasalah di sini menurut gue adalah lo nggak perlu bawa-bawa ras kayak gitu. Kalau lihat postingan lengkapnya nggak akan gue posting di sini ya. Lo bisa cek aja di akunnya ini. Dia menyebutkan beberapa ras yang ada di Malaysia gitu ya. Dan di postingan tersebut disebutin seolah-olah ras tersebut tuh nggak seharusnya berada di Malaysia gitu. Ini pun masalah juga ya. Kalau terbawa-bawa ras tuh problem. Itu tuh hal yang buruk gitu, mereka ada di sana. Yang mana ini problematik menurut gue, karena ya Malaysia menjadi sebuah negara ya, karena di dalamnya ada berbagai macam suku bangsa, berbagai macam ras juga ya, sama kayak Indonesia gitu loh. Benar. Dan mereka juga udah hidup berpuluh-puluh ratus tahun lamanya berdampingan. Sedangkan di postingan orang ini
menyebutkan seolah-olah ras tersebut keberadaannya tuh hal yang buruk gitu di Malaysia, dan menurut gue itu problematik. It's just pure racism. Yang dilakuin sama orang ini menurut gue ya rasis gitu. Lo boleh balas, lo bilang KL kotor lah misalnya, atau KL membosankan, atau apapun itu honest review lo, tapi gak usah bawa-bawa ras. Karena si perempuan ini pun ketika dia mengomentari buruk soal Jakarta, dia juga gak bawa-bawa isu ras gitu loh. Itu yang bikin postingan balasan dari netizen Indonesia ini menurut gue problematik. Dan TikTok, please, postingan si orang ini seharusnya di take down, karena ya itu, it's just pure racism aja. Dan postingan ini tuh stereotyping juga gitu, disebutin bahwa ada satu ras tertentu yang bau gitu ya, yang menurut gue it's really not okay. Itu benar-benar stereotyping. Karena gini deh, sebutin satu ras di dunia yang nggak ada orangnya yang nggak bau badan sama sekali, nggak ada. Mau suku bangsa manapun, ras manapun di dunia, pasti ada aja orang-orang yang tubuhnya tuh memiliki aroma tertentu gitu ya. Jadi jangan dipukul rata, jangan langsung dicap semuanya orang-orang dari ras tersebut bau gitu. Itu nggak oke sama sekali sih menurut gue. Itu pure stereotyping, pure racism. Gue sampai emosi sih cerita ini, sumpah emosi banget. Karena menurut gue apa ya, di timeline FYP gue tuh beberapa hari ini bener-bener isinya full gitu. Orang-orang Malaysia yang datang ke Jakarta, yang mereka share their positive review, mereka ke Tanah Abang, belanja baju buat hari raya gitu, yang mana kita seharusnya berterima kasih gitu, karena banyak dari kita udah gak mau belanja di Tanah Abang, ini mereka jauh-jauh bela-belain ke Jakarta belanja di Tanah Abang gitu kan. Jangan sampai gara-gara satu postingan oknum dari Malaysia ini terus kita jadi benci semuanya gitu. Dan jangan, tidak semua orang Malaysia seperti si Intan tuh, jangan dihentam seluruh warga Malaysia seperti itu. Tidak semua orang Malaysia seperti itu. Pasti ramai yang okey kan, yang pergi ke Indonesia, memuji Indonesia, berwisata, berliburan di sana, happy je kan. Jangan jatuhkan satu negara bahkan. Karena baru aja teman-teman pedagang di Tanah Abang mungkin bisa bernafas lega gitu karena punya banyak customer lagi ya kan. Sekarang malah kita sendiri dari dalam negeri yang akhirnya ngeblok itu. Jangan sampai akhirnya teman-teman dari Malaysia juga meng-cancel Indonesia gitu loh karena postingan ini. Karena ya kita hidup bertetangga ya rukun-rukun aja lah, nggak usah saling menjatuhkan gitu ya, nggak usah saling sirik, nggak usah saling nyerang ya. Prinsipnya saling menghargai, saling menghormati, itu aja. Benar. Nggak usah tetangga negara, itu kan juga prinsip yang sama yang lo terapin ke tetangga samping depan belakang rumah lo kan. Sudah ramai orang Indonesia cabar saya makan mi gacuan. Katanya ni mi pedas nombor 1 di Indonesia. Tapi bila rasa makan tu, alah, orang Indonesia ni tak kenal rasa pedas tu macam mana agaknya. Few moments later. Tak lihat sudah. Habis. Hari saya tak sampai lagi. Ya. Pedas dia. Tapi itu ini sikap orang Indonesia yang selalu diceritakan oleh mana-mana turis yang pernah ke Indonesia. Antara sikapnya adalah ramah, suka bantu. Ini yang positif lah yang aku nampak tentang Indonesia. tapi ini punya kamu. Terima kasih. Oh baik. Sebenarnya saya nak lagi. Dah sudah lagi tak sampai lagi. Patutlah orang cakap jangan ambil level 8. Jangan ambil level 8. Okey cuy, dari apa yang kita tonton tadi, di sini aku ingin tegaskan, tidak semua warga Malaysia seperti Intan tu. Ramai juga ya orang Malaysia yang ke Indonesia happy je, siap review dan memuji-muji tentang wisata Indonesia, kuliner Indonesia. Termasuklah ada beberapa teman aku juga daripada YouTuber Malaysia yang pernah ke Indonesia, mendapat layanan yang cukup baik, dibawa ke tempat-tempat yang menarik. Bagi aku ini satu kesilapan besar lah si Intan ni. Kalau menurut aku sendiri, aku pun tak suka kalau orang daripada luar datang ke negara aku, menjelek-jelekkan negara aku, menghina negara aku pun tak suka. Hal ini sama juga dengan orang Indonesia. Mereka pun pasti murka lah kan, kerana negara mereka direndah-rendahkan. Pasti ramai yang marah. Bagi aku itu normal lah. Cuma aku pohon janganlah dihentam keseluruhan warga Malaysia seperti itu. Termasuklah kami yang membuat konten-konten tentang Indonesia. Kami tak salah cuy. Hey, I'm okay, I'm fine. Kincana. YouTuber reaction ni selalu orang kata bila terjadi satu-satu isu tu, selalunya YouTuber reaction yang membuat konten tentang Indonesia
akan menerima tempias ataupun menjadi tempat melampias kemarahan. Kasihan kami cuy, selalu jadi mangsa. Orang lain yang bikin onar, kami yang selalu kena. Aduh, kecil hati. Tapi enggak apa-apalah kan. Nanti berbuka nanti makan kurma banyak-banyak, nanti dia besar balik kan. Sekarang ni tengah berpuasa, dia kecut sikit lah kan. Apapun ini pengajaran lah buat si Intan. Bila ke tempat orang tu, kita jaga tingkah laku kita, kita jaga kelakuan kita. Baik buruk macam mana pun, kita harus fikir dulu tentang sensitiviti orang. Nasihat aku kepada adik Intan ni, kita ni orang Melayu. Orang Melayu ni menjunjung tinggi adab dan juga tata susila. Bukan kerja buat kita untuk pergi ke negara orang, kita merendah-rendahkan orang. Itu bukan budaya kita, dik. Orang Melayu ni cukup tinggi toleransi dia. Jangan sampai kita hilang adab dan juga tata susila kita, ya dik. Setiap negara dia ada sisi baik dia, dia ada sisi gelap dia. Tidak ada negara yang sempurna di dunia ni. Yang tu kita kena faham. Jadi aku mohon maaf lah kepada seluruh warga Indonesia tentang perbuatan turis daripada Malaysia ni jika mengguris hati-hati warga Indonesia. Bulan baik, bulan mulia ni seharusnya kita berbaik-baik. Bulan Ramadan ni bulan kita mengejar ketakwaan. Jangan disebabkan hal-hal yang seperti ini akan menambahkan lagi persengketaan, caci maki. Takut-takut segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan baik, bulan mulia ni terbarai macam tu je kan. So bagi aku sudah-sudah lah kan. Aku tak nak lagi nak menambah minyak ke dalam api dan memburukkan lagi keadaan. Aku tak nak macam tu. Moral daripada isu ni yang aku lihat, pertama, kalau kita nak explore ke mana-mana tempat, kita plan dulu ke mana tempat kita nak pergi. Kita survey dulu tempatnya seperti apa, suasananya seperti apa, ongkosnya cuy, ongkosnya berapa. Itu penting tu. Bila semuanya sudah di planning dengan baik, barulah kita pergi kan, barulah tidak ada masalah. Jadi pengajaran lah buat adik Intan. Aku rasa mungkin dia tidak sengaja lah buat benda macam tu kan. Yang pertama aku lihat dia ni masih muda. Mungkin caranya tu orang kata belum matang lah. Orangnya pun aku lihat baik je kan. Tetapi mungkin ini kesilapan dia lah. Dia harus belajar lah daripada kesilapan. Dan kepada warga Indonesia, sekali lagi aku mohon maaf lah kan bagi pihak turis daripada Malaysia. Masih ramai lagi warga-warga Malaysia yang suka berkunjung ke Indonesia, yang suka ke Indonesia. Tidak semua yang seperti itu. Jadi janganlah dihentam keseluruhan warga Malaysia seperti itu. Ramai je orang-orang Malaysia yang pergi ke Indonesia memberi pujian dan juga review-review yang positif tentang negara Indonesia. Banyak yang aku lihat dari video-video di YouTube, di TikTok. Okey je semua, tak ada masalah. Jadi cuy, aku mengharapkan sangatlah isu ini tidak berpanjangan lagi. Kesian kami yang membuat konten tentang Indonesia. Dihentam teruk cuy dengan komen-komen yang negatif. Aduh, tapi tak apalah kan, kita faham. Siapa pun akan marah jika negara mereka direndah-rendahkan, dihina orang. Kita faham tu. So cuy, di bulan baik, di bulan yang mulia ni, kita kurangkanlah hal-hal yang negatif. Banyak lagi hal-hal positif yang kita dapat kongsikan tentang Indonesia, tentang Malaysia. Banyak hal-hal yang baik. Yang paling utama tentang berjiran tetangga ni, kita harus menjaga hubungan silaturahim. Itu yang penting tu. So cuy, aku rasa itu saja sebelum aku melalut lagi ke benda-benda yang pelik-pelik. Aku pun tak nak komen panjang-panjang tentang isu ni. Aku rasa aku bukanlah orang yang selayak ataupun yang sepatutnya nak komen benda-benda macam ni. Cuma bagi aku, yang salah tetap salah. Banyak lagi hal-hal baik yang kita dapat lihat. Kalau kita pergi ke negara orang tu, kita lihat saja benda-benda yang positif yang kita boleh belajar, yang kita boleh jadikan sebagai pengalaman. Itu lebih bagus daripada kita melihat hal-hal yang negatif. So cuy, aku rasa itu saja daripada aku kali ini. Jika anda suka, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Dan sekali lagi aku mohon maaf dari pihak turis daripada Malaysia. So cuy, moga bertemu lagi di video yang akan datang. Selamat berpuasa aku ucapkan kepada seluruh warga Indonesia dan juga warga Malaysia. Jalani ibadah dengan tenang. Ini bulan yang kita mengejar ketakwaan, bukan bulan untuk kita mengejar hal-hal yang boleh merosakkan keimanan kita. So, moga bertemu lagi. Dadah didi dudu. Assalamualaikum.